Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-ayah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam sajian kultum di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik, ikhwan fiddin rahimakumullah, salah satu keistimewaan ayat-ayat Al-Quran adalah memandu setiap langkah, ucapan, dan tindakan kita. Manusia yang lemah, manusia yang khilaf, manusia yang tidak bisa membedakan mana baik yang buruk, tentu semua kelemahan itu dipandu oleh yang maha kuat, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan itulah yang dituangkan, disampaikan lewat lisan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran, hadis, itu adalah panduan kehidupan. Yang namanya panduan, maka fungsinya dia memandu. Selain itu, panduan itu bernilai sangat tinggi. Disebut dengan kutubun qayyimah. Nilai-nilai teks yang ada dalam Quran hadis itu sangat bernilai tinggi, excellent. Sehingga panduan-panduan itu praktis, panduan itu mudah, dan panduan itu tidak membuat sulit. Nah, tinggal bagaimana sudut pandang kita memahami panduan tadi. Contoh misalnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, salah satu panduan yang mesti kita pahami dengan baik adalah siapa yang akan mengancam, membahayakan, dan membuat kita celaka. Ini yang patut kita pahami. Sebab apalah nilainya uang, apalah nilainya dunia, apalah nilainya pangkat jabatan kalau seandainya kita nanti kelak di akhirat celaka. Ini yang bahaya bagi kita. Nah, paling tidak Allah sampaikan bentuk sayang dan cintanya kepada manusia, di antara bahaya yang akan mengancam kita adalah sifat hasud. Maka dalam surah Al-Falaq Allah katakan, min syarri hasidin idza hasad. Di antara kejahatan yang patut diwaspadai adalah hasidin, orang yang dengki, idza hasada, jika dia berbuat dengki. Apa itu dengki? Dalam tafsir dikatakan Imam Ali As-Sabuni, al-hasidu alladhi yatamanna zawala ni'mah an ghairihi. Satu keinginan, satu harapan supaya nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu hilang lenyap. Nah, ini yang disebut dengan hasud. Nah, kenapa hasud ini adalah bahaya? Sebab hasud ini adalah penyakit iblis yang pertama kali ketika dulu Allah minta untuk sujud di hadapan Adam, iblis menolak. Mengapa saya harus sujud kepada Adam? Bukankah aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah? Maka ini bahaya penyakit hasud. Maka tidak ada penyakit yang pertama kali ada itu kecuali hasud. Maka hasud ini adalah satu hal yang sangat Allah benci dan membahayakan bagi manusia. Mengapa tidak? Itu adalah penyakit iblis. Itu adalah penyakit setan yang sudah Allah benci, Allah kutuk. Maka mengapa kalau seandainya manusia mengikuti penyakit-penyakit tadi? Dan iblis memang menghembuskan penyakit itu kepada manusia. Sengaja supaya iblis itu punya teman. Iblis itu punya sahabat. Siapa?
itulah bangsa manusia. Nah, maka apa yang menyebabkan Allah sangat benci dengan penyakit ini? Sebab penyakit inilah hakikatnya manusia yang punya penyakit hasud, dia menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak kayak dia? Ya Allah, kenapa saya tidak seperti dia? Dia punya anu. Kenapa saya nggak dikasih gitu? Itulah salah satu bentuk hal yang Allah benci. Padahal dalam waktu yang sama dia juga mendapatkan hak, mendapatkan karunia dari Allah, namun tidak sama saja. Maka penolakan itu dan dalam waktu yang sama dia menggugat kenapa dia tidak mendapatkan hal yang sama, ya, seperti saudaranya, itulah yang disebut dengan hasud. Itulah yang disebut dengan dengki. Maka Allah mesti mengatakan dengan kalimat wa min syarri, dan dari kejahatan. Dan ini adalah bahaya, dan ini adalah jahat. Kenapa mesti Allah sampaikan? Lagi-lagi, andai saja Allah tidak sampaikan, manusia tidak akan menyadari bahwa hasud ini adalah ancaman. Andai saja Allah tidak jelaskan, manusia tidak akan tahu bahwa hasud ini adalah ancaman. Disampaikan saja manusia masih banyak yang hasud. Apalagi jika tidak disampaikan dalam ayat-ayat Allah. Nah, maka bagaimana supaya kita menjauhkan penyakit hasud dalam diri kita? Maka pertama kita banyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kemudian yang paling penting adalah kita merasa qanaah, harus merasa cukup bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Jangan kayak Bani Israel, ya, mereka tidak mau dengan makanan yang satu. Wa qalu lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wa idz qulna ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ya, mereka ketika dikasih makanan tapi tidak mau, tidak sabar dengan itu. Sampai-sampai Allah katakan atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Hei Bani Israel, mengapa? Apakah kamu dengan kondisi itu ingin mendapatkan yang lebih hina lagi? Padahal itu yang ada di hadapan kamu lebih baik. Maka prinsip supaya kita tidak punya penyakit hasud, apa yang ada, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, itu yang terbaik dari Allah. Yang tidak ada, itu tidak baik. Ya, maka itulah prinsip. Jadi yang tidak ada jangan dibayang-bayang, dan tidak baik. Yang ada itulah yang terbaik. Maka jangan suka mencari yang tidak ada, yang ada itulah yang paling baik. Maka nikmati, syukuri, dan dijalani. Itu saja mungkin kultum pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.